Amerika rugi miliaran dolar gempur Houthi. Sudah lebih dari 3 minggu kampanye udara Amerika terhadap Yaman. Namun secara fakta, dan kenyataan pahit mulai muncul. Sebuah sumber militer Pentagon secara anonim menyebutkan, serangan tersebut telah menghabiskan biaya hampir 1 miliar dolar yang berasal dari pajak warga Amerika, namun gagal melenyapkan persenjataan Laskar Bit Houthi yang mengganggu. Geram dengan aksi pemborosan Donald Bebek Trump tersebut, seorang pejabat Amerika dari partai yang berseberangan dengan Trump, dalam wawancaranya mengatakan kepada CNN baru-baru ini, bahwa sumber daya untuk operasi tersebut hampir habis. Kami memiliki anggaran terbatas untuk operasi ini. Dan harganya melambung tinggi, tidak sesuai dengan harapan. Jika operasi udara gagal, maka operasi darat pasti akan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit di tengah ekonomi dunia yang buruk, dan itu harus dipertimbangkan dengan matang, imbu pejabat oposisi Amerika yang belum disunat tersebut pada CNN. Untuk diketahui, selama operasi militer di Yaman, militer Amerika sangat bergantung pada teknologi canggih untuk melaksanakan operasi ini dengan mengerahkan campuran amunisi berpemandu presisi dan sistem tak berawak yang harganya super fantastis. Di antara teknologi andalan tersebut adalah Joint Standoff Missiles JASSM, dan rudal jelajah jarak jauh yang dirancang untuk menyerang target dari jarak aman. Sebagai contoh, dalam situs senjata Amerika, sumber Pentagon menyebutkan bahwa untuk satu rudal jenis JASSM memiliki harga sekitar 1,2 juta dolar atau sekitar 20 miliar rupiah. Dan Tomahawk mendekati 2 juta dolar atau sekitar 33,5 miliar rupiah, yang dilaporkan berkontribusi pada biaya operasi yang sangat besar dalam serangan di Yaman. Selain itu, selama operasi ini, Amerika kabarnya juga mengerahkan pesawat seperti pengebom siluman B-2 Spirit dengan senjata yang memiliki jangkauan lebih dari 230 mil dan mengandalkan GPS serta pencitraan inframerah untuk mencapai sasaran dengan akurasi yang tinggi. Selain JASSM, Pentagon tercatat juga menggunakan rudal serang darat Tomahawk yang diluncurkan dari kapal angkatan laut seperti kapal perusak kelas Arleigh Burke dan kapal selam kelas Ohio untuk menyerang abah-abah kain sarung yang dipersenjatai dengan AK-47. Namun faktanya, terlepas dari persenjataan berteknologi tinggi ini, Houthi tetap beroperasi. Ketahanan mereka merupakan bukti kemampuan beradaptasi yang diasah selama bertahun-tahun konflik. Sehingga sejumlah analis militer Rusia berpendapat bahwa kemampuan Houthi untuk menahan serangan ini terletak pada evolusi taktis mereka, yang mulai muncul pada tahun 1990-an sebagai gerakan kebangkitan Syiah Zaidi di Yaman Utara. Mereka berubah menjadi milisi tangguh selama perang saudara di negara itu, dan merebut ibu kota sana, pada tahun 2014. Kemudian faktor lainnya yang menyebabkan Amerika kesulitan menyerang Yaman adalah mereka didukung oleh Iran. Mereka telah mengembangkan jaringan terdesentralisasi yang menentang penargetan konvensional. Alih-alih mengandalkan pangkalan terpusat, mereka telah menyebarkan peluncur rudal, pesawat nirawak, dan rudal balistik di seluruh medan Yaman yang terjal. Sebut saja daerah pegunungan seperti Provinsi Saada, benteng Houthi, yang menawarkan perlindungan alami, sementara bunker bawah tanah, beberapa dilaporkan dibangun dengan bantuan Iran untuk melindungi aset-aset utama, seperti sistem pertahanan udara modern, hingga rudal balistik jarak jauh dengan jangkauan 2.000 km. Sehingga karena kemampuan tersebut, meskipun Amerika menghantam Yaman secara membabi buta, maka sangat wajar jika Amerika frustasi. Selain itu, sebuah laporan dari The New York Times pada tanggal 4 April baru-baru ini mencatat rasa frustrasi Pentagon atas kesulitan menemukan persediaan rudal dan pesawat nirawak milik Houthi, yang banyak di antaranya tersembunyi. Hal ini mencerminkan perlawanan mereka selama 1 dekade terhadap koalisi yang dipimpin Saudi, yang menjatuhkan puluhan ribu bom antara tahun 2015 dan 2022 tanpa melepaskan cengkeraman mereka di Yaman Utara. Amerika terus dibuat pusing dengan aksi Yaman membela saudaranya. Di mana tercatat, sumber Pentagon menyebutkan, kampanye serangan drone dan rudal Houthi di Laut Merah telah memaksa penurunan 70% volume kargo Eropa dan Amerika di Laut Merah. Sehingga mengalihkan rute perdagangan global di sekitar Tanjung Harapan Afrika dengan biaya hampir 200 miliar dolar. Selain itu, surat kabar Amerika, The New York Times pada tanggal 4 April tahun 2025 menyebutkan, kerugian ekonomi akibat operasi ini sangat besar.
Diperkirakan biayanya hampir 1 miliar dolar atau sekitar 16,5 triliun rupiah hanya dalam waktu 3 minggu, angka yang jauh lebih besar daripada 200 juta dolar yang dihabiskan untuk amunisi selama periode yang sama.